Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Berjumpa kembali di video pembelajaran IPS kelas 7 semester ganjil bersama saya, Ibu Hasmi. Materi kita kali ini adalah manusia, tempat, dan lingkungan dengan subpokok bahasan pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Tujuan pembelajaran. Setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, anak-anak diharapkan dapat 1. Menjelaskan pengertian konsep ruang. 2. Menjelaskan pengertian interaksi antar ruang. 3. Menyebutkan contoh interaksi keruangan antar wilayah di Indonesia. 4. Menjelaskan kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi. Perbedaan karakteristik ruang menyebabkan adanya interaksi antar satu ruang dengan ruang lainnya, karena saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya, wilayah pegunungan umumnya merupakan penghasil sayuran, sedangkan daerah pesisir menghasilkan ikan laut. Penduduk daerah pantai membutuhkan sayuran dari daerah pegunungan, dan sebaliknya, penduduk daerah pegunungan membutuhkan ikan dari penduduk daerah pantai. Kedua wilayah kemudian saling berinteraksi melalui aktivitas perdagangan. Interaksi antar ruang dapat berupa pergerakan orang, barang, informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan. Menurut Bintarto 1987, interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung atau tidak langsung. Interaksi melalui kontak langsung terjadi ketika seseorang datang ke tempat tujuan. Interaksi tidak langsung terjadi melalui berbagai cara, misalnya dengan membaca berita, melihat tayangan di televisi, dan lain-lain. Interaksi dapat terjadi dalam bentuk perjalanan menuju tempat kerja, migrasi, perjalanan wisata, pemanfaatan fasilitas umum, pengiriman informasi atau modal, perdagangan internasional, dan lain-lain. Interaksi dalam bentuk pergerakan manusia disebut mobilitas penduduk. Interaksi melalui perpindahan gagasan dan informasi disebut komunikasi. Sedangkan interaksi melalui perpindahan barang atau energi disebut transportasi. Kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan yaitu 1. Saling melengkapi atau complementarity atau regional complementary. Kondisi saling melengkapi terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkannya. Misalnya, wilayah A surplus sayuran atau berkelebihan sayuran, sedangkan wilayah B surplus ikan atau berkelebihan ikan. Supaya bisa saling melengkapi, maka dilakukan interaksi antar ruang supaya saling bertukar sumber daya yang berbeda. Yang kedua, kesempatan antara atau intervening opportunity. Kesempatan antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Jika seseorang akan membeli suatu produk, maka ia akan memperhatikan faktor jarak dan biaya untuk memperoleh produk tersebut. Misalnya, wilayah A surplus sayuran minus ikan, atau berkelebihan sayuran tapi kurang ikan. Wilayah B surplus ikan minus sayuran atau berkelebihan ikan tapi kurang sayuran. Wilayah C sama dengan wilayah B, yaitu
yaitu surplus ikan minus sayuran atau berkelebihan ikan kurang sayuran. Sehingga interaksinya antara wilayah A dan wilayah C lebih kuat dibandingkan dengan wilayah A dengan B, karena jarak antara wilayah A dengan C lebih dekat dibandingkan dengan wilayah A dan B. Seperti contoh bergambar di sini, daerah Bandung berjarak 100 km dengan Indramayu, sedangkan antara Bandung dan Surabaya berjarak antara 400 km. Antara Indramayu dan Surabaya sama-sama surplus ikan. Akan tetapi, penduduk yang ada di daerah Bandung lebih memilih pergi ke Indramayu karena jaraknya lebih dekat dibandingkan jarak antara Bandung dan Surabaya. Yang ketiga, kemudahan transfer atau transferability. Pengangkutan barang atau juga orang memerlukan biaya. Biaya untuk terjadinya interaksi tersebut harus lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Jika biaya tersebut terlalu tinggi dibandingkan dengan keuntungannya, maka interaksi antar ruang tidak akan terjadi. Nah, untuk mengukur kompetensi yang Anda miliki setelah mendengarkan penjelasan tadi, ada tugas yang harus diselesaikan. Nah, anak-anak, demikianlah penjelasan tentang pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Semoga bermanfaat dan dapat memudahkan kalian untuk memahaminya. Terima kasih karena sudah menyimak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.